Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Diincar Liverpool, Ajax ogah diskon harga Persus. Liverpool punya kendala untuk mendapatkan jasa Persus. The Telegraph mengklaim bahwa Liverpool bakal kesulitan mendapatkan jasa Surs karena Ajax ogah menurunkan harga jual sang bek. Ajax sudah menginfokan ke Liverpool mengenai harga Surs. Sang bek muda dibanderol di angka 30 juta euro. Mereka menilai harga itu sudah sangat ideal untuk bakat muda seperti Surs. Angka ini bakal jadi masalah bagi Liverpool karena The Reds dilaporkan enggan membayar semahal itu ke Ajax. Barcelona serius pertimbangkan guide Antonio Rudiger. Klub La Liga Barcelona benar-benar serius ingin mendatangkan Antonio Rudiger. Blaugrana tengah menyusun rencana untuk mengamankan jasa sang bek milik Chelsea itu. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Barcelona tengah mencari bek tengah baru. Mereka fokus untuk mendatangkan Antonio Rudiger dari Chelsea. Peluang Barcelona untuk membajak Rudiger dari Chelsea juga tergolong cukup besar. Ini dikarenakan sang bek tidak lagi menjadi pilihan utama di skuad Chelsea. Itulah mengapa Barcelona punya kans yang besar mendapatkan Rudiger jika mereka berani memberikan garansi jam bermain untuknya. Manchester United saingi Chelsea untuk transfer Denis Zakaria. Upaya Chelsea untuk merekrut Denis Zakaria dipastikan tidak akan berjalan mudah karena Manchester United memutuskan meramaikan perburuan sang gelandang. Chelsea dilaporkan tertarik untuk mendatangkan sang gelandang bertahan. Namun, Daily Star mengklaim bahwa Manchester United juga akan menyeriusi perburuan sang gelandang. Pemain 24 tahun itu masih terikat kontrak sekitar 2 tahun lagi di Borussia Park. Ia bisa meninggalkan Mönchengladbach di tahun 2022. Jadi MU harus membayar sekitar 40 juta euro untuk mengamankan jasa sang gelandang. De Boer masih berharap Van Dijk main di Piala Eropa. Virgil van Dijk harus absen lama karena cedera lutut. Jika Van Dijk betul-betul melewatkan musim ini, maka peluangnya main di Piala Eropa 2020 juga sangat tipis. Klopp tentu tak mau membiarkan Van Dijk bermain membela timnas Belanda begitu saja jika belum fit. Terkait kondisi Van Dijk saat ini, De Boer selaku pelatih Belanda berharap betul si pemain 29 tahun itu akan pulih cepat. Pasalnya, Belanda juga membutuhkan tenaga Van Dijk di Piala Eropa. Empat pemain Barca ini bisa saja didepak bulan depan. Merujuk rumor transfer, Barcelona mungkin akan mendepak 4 pemain ketika bursa transfer musim dingin dibuka pada bulan Januari depan. Martin Braithwaite, Junior Firpo, Charles Alena, dan Riqui Puig diklaim harus siap masuk daftar pemain yang dilego Barca saat bursa transfer dibuka lagi pada 1 Januari. Kabar bahwa Barca akan melepas keempat pemain tersebut bukan cuma berkaitan dengan performa di atas lapangan, tetapi juga berhubungan erat dengan kondisi finansial klub. Barcelona adalah salah satu klub sepak bola yang sektor finansialnya amat terimbas dengan pandemi virus corona. Sudah pasti lolos, Koeman putuskan simpan Messi di laga Ferencvaros versus Barcelona. Pelatih Barcelona Ronald Koeman mengumumkan bahwa Lionel Messi tidak akan tampil saat timnya bertandang ke markas Ferencvaros untuk melakoni matchday kelima Grup G Liga Champions 2020-2021 pada Kamis 3 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Alasannya tentu karena Koeman ingin mengistirahatkan pemain asal Argentina itu. Menurut Koeman, jadwal Barcelona sangatlah padat, setidaknya sampai akhir tahun 2020 nanti. Selain itu, Barcelona pun sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Jelas mereka tak terlalu membutuhkan jasa Messi di laga melawan Ferencvaros. Juventus ingin bungkam Dinamo Kiev agar bebas dari kritik. Juventus akan melawan Dinamo Kiev dalam pertandingan kelima Grup G Liga Champions 2020-2021. Si Nyonya Tua membawa modal buruk setelah diimbangi Benevento 1-1 di Liga Italia. Hasil itu membuat Juventus panen kritik karena gagal menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Bek Juventus Alexandro
sadar bahwa kemenangan adalah kewajiban bagi klub sebesar Bianconeri. Jika meraih hasil imbang, apalagi kalah, Juventus akan dihujani kritik dari berbagai pihak. Meski begitu, Alessandro menekankan Juventus masih berada di jalur yang tepat pada musim ini. Shakhtar versus Madrid, Los Blancos tumbang 0-2. Laga Shakhtar versus Madrid pada matchday kelima grup B Liga Champions berlangsung di NSK Olimpijski. Pasukan Zinedine Zidane mampu tampil dominan. Meski demikian, pasukan Luis Castro punya serangan balik yang mematikan. Shakhtar berhasil mencetak 2 gol di babak kedua lewat Dentinho di menit ke-57. Viene para Marlo, Sotomayor Saita Dentinho. Dan Manor Salomon di menit ke-82. Porco Valenco no remate directo al arco, gol. Juara Ukraina ini menutup laga dengan kemenangan 2-0. Tambahan 3 angka membawa Shakhtar menggeser posisi Madrid dari peringkat kedua. Mereka sama-sama mengumpulkan 7 angka, tapi Shakhtar unggul head-to-head. Lokomotif Moskow versus RB Salzburg di Roten Bulen curi poin penuh. Bermain di RZT Arena, tim tamu sudah unggul 2-0 di babak pertama lewat Mergrim Berisha di menit ke-28. Gol. Dan menit ke-41. Memasuki babak kedua, Moskow berhasil memperkecil kedudukan di menit ke-79 lewat penalti Anton Miranchuk. Gol. Namun 2 menit berselang, Salzburg kembali menjauh lewat aksi Karim Adeyemi. Skor 1-3 untuk kemenangan Salzburg bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Lokomotif Moskow semakin terbenam di dasar klasemen dan Salzburg di peringkat ketiga. Gladbach versus Inter, penuh drama, si ular menang 3-2. Inter Milan meraih kemenangan penting 3-2 atas Borussia Mönchengladbach dalam laga yang penuh drama di Borussia Park, Rabu 2 Desember. Si ular masih menjaga asa untuk lolos ke fase gugur. Inter unggul lebih dulu di menit ke-17 melalui gol Matteo Darmian. Namun Gladbach baru bisa menyamakan skor di menit injury time babak pertama melalui Alassane Plea. Kemudian Inter membalas dengan 2 gol melalui Romelu Lukaku di menit ke-64 dan menit ke-73. Pada menit ke-75, Gladbach memperkecil ketertinggalan melalui gol Alassane Plea di menit ke-75. Tambahan 3 angka ini membuat Inter Milan masih berada di posisi akhir dengan 5 poin, sedangkan Mönchengladbach masih di posisi puncak dengan 8 poin. Atletico Madrid versus Bayern Munich tuntas 1-1. Atletico Madrid versus Bayern Munich di matchday kelima grup A Liga Champions di Stadion Wanda Metropolitano Rabu 2 Desember sudah tuntas. Laga berakhir 1-1, di mana di Roten memastikan menjadi juara grup. Atletico membuka keunggulan di menit ke-26 melalui sepakan Joao Felix. Llorente hasta el fondo, Llorente para Joao Felix, gol! Bayern mendapat hadiah penalti usai Felipe melanggar Thomas Müller. Müller sendiri yang mengeksekusi penalti dan bisa menaklukkan Jan Oblak. Prevenidos puede estar el empate, Müller, gol! Hasil imbang cukup membuat Bayern lolos ke babak 16 besar dengan mengkoleksi 13 poin, sedangkan Atletico Madrid berada di peringkat kedua dengan 6 poin. Liverpool versus Ajax menang tipis 1-0, The Reds lolos ke 16 besar. Liverpool berhasil menaklukkan Ajax Amsterdam 1-0 pada matchday kelima grup D Liga Champions di Anfield, Rabu 2 Desember. Hasil ini mengantarkan The Reds memastikan 1 tiket ke babak 16 besar. Gol sematawayang dalam pertandingan ini berhasil dicetak oleh Curtis Jones di menit ke-58.
Dengan hasil ini, Liverpool dipastikan menjadi juara grup dengan 11 poin, sedangkan Ajax di peringkat ketiga dengan 7 poin. Atlanta versus Michelin berakhir imbang 1-1. Atlanta membuka peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Hal itu usai mereka menahan imbang wakil Denmark Michelin dengan skor 1-1 pada matchday kelima di Stadion Atleti Azzurri de Italia, Rabu 2 Desember. Michelin unggul lebih dulu di menit ke-13 melalui tembakan Alexander Scholes. Kan al wat worden zo. Afgelegd, zo dan! Atlanta baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-79 melalui Christian Romero. Schitterende kopbal. Hasil ini membuat Atlanta berada di posisi kedua dengan torehan 8 poin, sedangkan Michelin berada di posisi akhir dengan 1 poin. Tahan City 0-0, FC Porto pastikan dapat tempat di 16 besar Liga Champions. FC Porto baru saja berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Kepastian itu didapatkan usai Porto sukses menahan tamunya Manchester City dengan skor 0-0 di matchday kelima grup C Rabu 2 Desember. Manchester City benar-benar menekan Porto. Bahkan The Citizen setidaknya mampu menciptakan 18 peluang, di mana 6 kesempatan diantaranya hampir mengancam gawang Porto. Gabriel Jesus sebenarnya sukses mencetak gol di menit ke-80, akan tetapi gol yang dicetak oleh Jesus dianggap tidak sah usai sang wasit memindai VAR dan menyatakan offside. Kerasnya pertahanan Porto pada akhirnya membuat para pemain Manchester City frustasi. Alhasil peluang-peluang yang diciptakan City selalu dipatahkan oleh lini belakang Porto yang sangat solid. Skor 0-0 itu lantas bertahan hingga laga berakhir. 1 poin dari Manchester City sudah cukup untuk membuat Porto menemani klub asal kota Manchester itu untuk melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Di pertandingan lain, Marseille menang 2-1 atas Olympiakos. Menang di debut Liga Champions, kiper ketiga Liverpool ukir sejarah tim. Kiper ketiga Liverpool, Min Kelleher, mengukir sebuah rekor bersejarah untuk dirinya sendiri. Hal ini dipastikan usai dirinya tampil sebagai starter saat The Reds menjamu Ajax Amsterdam di Liga Champions. Min Kelleher adalah kiper kedua dalam 11 kiper yang pernah melakukan debut bersama Liverpool di ajang Liga Champions, sekaligus meraih clean sheet di laga debutnya. Kiper pertama yang meraih clean sheet bersama Liverpool di laga debutnya di Liga Champions adalah Chris Kirkland. Itu terjadi pada tahun 2002 saat Liverpool melawan Galatasaray. Tentu ini menjadi sebuah ancaman tersendiri untuk Adrian mengingat posisinya kerap menjadi sorotan karena blunder yang sering ia lakukan di atas lapangan. Kabar Alisson terjangkit COVID-19 hoax, faktanya cedera hamstring hingga 2 minggu ke depan. Alisson Becker dikonfirmasi Jurgen Klopp mengalami cedera hamstring jelang laga Liverpool versus Ajax di Anfield, Selasa 1 Desember. Sebelumnya Alisson sempat dirumorkan terjangkit COVID-19 oleh beberapa fans yang berspekulasi setelah tidak terlihat di sesi latihan. Namun, akun Twitter resmi Liverpool mengkonfirmasi bahwa penjaga gawang Brasil itu mengalami otot kaki yang kaku. Berbicara lebih lanjut mengenai cedera Alisson, Jurgen Klopp mengaku bahwa Alisson juga mengalami cedera hamstring. Alisson diperkirakan akan menepi hingga 2 minggu ke depan. Kalahkan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sahabat penghargaan Golden Foot 2020. Bintang Juventus Cristiano Ronaldo menambah koleksi gelar individunya. Baru-baru ini pemain berkebangsaan Portugal tersebut dianugerahi penghargaan Golden Foot 2020. Hasil pemungutan suara dilakukan pada Rabu 2 Desember. Diketahui bahwa Ronaldo memiliki jumlah suara yang lebih besar ketimbang nominasi lain termasuk rivalnya Lionel Messi. Penyerang berumur 35 tahun tersebut memang pantas untuk mendapatkannya. Apalagi karirnya bersama Bianconeri telah berjalan dengan sangat mulus. Pada akhir musim 2019-2020 ia berhasil mengantar Juventus juara Serie A. Ole Gunnar Solskjaer enggan bocorkan rencana Manchester United di bursa transfer Januari.
Tidak lama lagi bursa transfer musim dingin akan dibuka. Namun Ole Gunnar Solskjaer masih enggan membocorkan strategi Manchester United dalam membeli pemain ataupun sektor yang ingin dibenahi. Ini dia, malam menjelang pertandingan penting melawan PSG dan kami berbicara soal transfer, ujar Solskjaer dalam konferensi persnya dikutip dari Goal Internasional. Dengan tambahan pada musim panas dan Januari yang sebelumnya, saya tidak yakin berbicara soal bursa transfer adalah hal yang tepat. Mari lihat di mana kami berada pada Januari nanti. Saya sudah punya masalah dalam pemilihan pemain. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!